Setelah kemarin kalian semua melihat Boruto dan Naruto yang sedang menyimak penjelasan Kurama yang begitu mengejutkan, Kurama berkata, "Boruto, tolong dengarkan aku untuk kali ini, kau harus bertarung lebih pintar. Jangan samakan Otsutsuki Ryu dengan Otsutsuki Ginshiki, karena keduanya mempunyai perbedaan yang begitu jauh. Jadi untuk sementara tahan terlebih dahulu kekuatan Jougan tahap 5. Jangan digunakan semuanya, bertarung menghadapi Otsutsuki Ryu bukan sekedar menyerang tanpa tujuan. Kita harus mempunyai satu misi yang harus kita raih hasilnya, yaitu mencari rahasia kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kau harus menyerang bersama Naruto bukan menggunakan kekuatan besar. Tetapi serangan itu bertujuan untuk mencari tahu informasi kekuatan milik Otsutsuki Ryu yang ada di dalam tubuhnya." Boruto yang telah mendengarkan penjelasan yang begitu mengejutkan dari Kurama akhirnya mulai sadar bahwa Otsutsuki Ryu jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan Otsutsuki Ginshiki. Boruto membalas, "Aku sekarang mengerti Kurama. Mungkin aku dan ayah akan menggunakan kekuatan yang berbasis pada serangan yang bersifat pada kerusakan satu titik, misalnya Tomogoroshi no Haikotsu dan besi hitam. Sehingga aku tidak akan menggunakan serangan berupa kerusakan skala besar, seperti Rasengan dan Kekeimora." Naruto menanggapi, "Ya, itu sangat tepat sekali Boruto. Untuk sekarang cepatlah kita bantu Obito dan Kaguya." Terlihat mereka berdua menghentikan komunikasi alam bawah sadar bersama para biju, sehingga Naruto dan Boruto terbang ke lokasi pertarungan Kaguya dengan Otsutsuki Ryu yang sedang dibantu oleh Uchiha Obito Moderi Kudo. Sementara itu, adegan berpindah ke dimensi Jougan yang memperlihatkan kloningan Boruto telah sampai bersama Itachi di depan Sasuke. Sasuke sontak berekspresi terkejut karena Itachi muncul di dimensi ini. Sasuke berkata, "Itachi, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu?" Itachi menanggapi, "Aku disuruh oleh Boruto untuk membantumu Sasuke. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang cukup sulit, jadi aku menyetujui untuk datang ke sini bersama kloningan Boruto." Boruto kemudian berkata, "Guru Sasuke, sebelum kita menyerang para Sumeaka, lihatlah jumlah mereka, apakah mereka semakin banyak, atau mungkin terdapat sesuatu misteri yang belum kita ketahui." Setelah kloningan Boruto berkata seperti ini kepada Sasuke, terlihat Boruto, Sasuke, dan Itachi yang ada di dimensi Jougan ini mulai memantau para Sumeaka yang jumlahnya sangat besar. Sasuke berkata, "Selama kau ke desa Konoha, aku mengawasi pergerakan mereka. Ada satu hal yang aku temukan, yaitu kepribadian para Sumeaka benar-benar bisa berbicara. Mereka bahkan bisa berkomunikasi dengan para Otsutsuki seperti kita layaknya manusia. Bukan hanya itu, mereka mempunyai kecerdasan yang jauh lebih pintar dibandingkan dengan para Zetsu di masa lalu." Itachi langsung memotong perkataan Sasuke dan menjawab, "Aku juga terkejut karena Sumeaka itu mempunyai Rinne Sharingan, bahkan Gudodama juga mereka memilikinya. Tapi apakah kau melihat kelemahan yang tertanam di dalam dirinya Sasuke?" Sasuke menjelaskan kepada Itachi dan kloningan Boruto, "Aku sempat melihat ada satu keanehan dari gerak-gerik tingkahnya. Mungkin aku menyimpulkan bahwa itu adalah kelemahan mereka. Sepertinya mereka mempunyai kecacatan dalam aliran cakra di belakang kepalanya. Jadi untuk menyerang mereka agar bisa tepat sasaran, maka serangan itu harus selalu mengenai belakang kepalanya, karena jika aku analisa sejak awal, aliran cakra di belakang kepalanya benar-benar tidak ada, sehingga para Sumeaka tidak akan bisa merasakan hawa kedatangan siapapun yang muncul dari arah belakang, termasuk datangnya serangan, maka mereka tidak akan bisa menyadarinya." Itachi yang mendengar pembicaraan Sasuke mulai menjawab, kedengarannya seperti sangat mudah. "Tapi lihatlah posisi para Sumeaka itu Sasuke. Mereka berhadapan-hadapan satu sama lain, mereka seperti saling menjaga. Andaikan Sumeaka itu hanya ada satu, maka kita akan sangat mudah untuk menyerangnya dari belakang. Tapi yang menjadi kerumitannya adalah, jumlah mereka hampir mencapai belasan ribu. Sehingga jika kita menyerang dari posisi belakang, tentu saja para Sumeaka yang lainnya akan melihat dan menyerang balik pada kita. Apalagi mereka mempunyai Gudodama, sudah sangat jelas satu Sumeaka saja mungkin hampir setara dengan Rikudo Sanin ataupun Obito, jadi sebelum kita pergi ke sana, sebaiknya kita pikirkan strategi terlebih dahulu." Kloningan Boruto bertanya, "Sebenarnya bisa saja kelemahan para Sumeaka itu lebih dari satu. Tapi dikarenakan kita hanya mengetahui satu kelemahannya saja, itu artinya strategi yang dibuat harus berupa serangan dalam kecepatan tinggi. Supaya serangan itu bisa melesat ke berbagai Sumeaka dari arah belakang tanpa mereka sadari bahwa kita sudah menyerangnya." Itachi membalas, "Serangan dengan kecepatan seperti itu adalah sebuah hal yang mustahil, bahkan Sasuke saja tidak akan mampu melakukannya." Kloningan Boruto menjelaskan, "Tenang saja, aku bisa melakukannya. Dengan Hiraishin level paling cepat,
Aku bisa berteleportasi menyerang ribuan Sumeaka dalam waktu singkat. Tapi yang menjadi keraguanku yaitu, mereka mempunyai Rinne-Sharingan dan Rinnegan yang bisa membalikan situasi. Itu artinya strategi harus diciptakan secara matang supaya serangan kali ini benar-benar bisa berhasil tanpa ada kegagalan satupun. Paman Itachi, di antara kita bertiga hanya aku yang mempunyai kecepatan paling tinggi. Sedangkan Guru Sasuke mempunyai kemampuan Amenotejikara yang bisa memindahkan diriku jika diserang oleh Sumeaka. Lalu Paman Itachi mempunyai dedikasi dan kecerdasan yang lebih baik dibandingkan kita berdua. Sehingga dari kemampuan yang berbeda ini, bisakah kau menyusun strategi yang lebih efektif untuk menghadapi para Sumeaka? Itachi terlihat mengerutkan dahinya dan berpikir cukup serius. Itachi membalas, baiklah aku sudah mempunyai dua strategi yang paling ampuh untuk kali ini. Sasuke kau adalah yang mempunyai Rinnegan di antara kita, jadi hal yang aku prioritaskan kali ini adalah dirimu Sasuke. Amenotejikara akan menjadi sebuah kekuatan yang harus kau gunakan. Untuk strateginya yaitu, kita akan menghancurkan belasan ribu Sumeaka mengandalkan Hiraishin Boruto. Aku ingin kecepatan serangan tidak lebih dari 15 detik. Namun selama 15 detik itu, Sumeaka harus berhasil mati setidaknya lebih dari 2000 jumlahnya. Untuk memulai serangannya, pertama-tama Boruto harus memperluas jumlah kunai Hiraishin ke seluruh penjuru wilayah hingga mengepung para Sumeaka. Lalu tubuhku dan tubuh Sasuke harus diberikan segel formula Hiraishin agar kau Boruto bisa memindahkan kita berdua sesuka hati. Dikarenakan kunai Hiraishin telah menyebar, maka kau Boruto harus berteleportasi ke setiap masing-masing kunai Hiraishin dan menebas seluruh Sumeaka ke area belakang kepalanya. Untuk memaksimalkan keberhasilan ini, maka kunai Hiraishin harus diperluas di belakang para Sumeaka dan tidak boleh ada satupun yang bisa menyadarinya. Maka dari itu gunakan Jouganmu untuk mengecilkan kunai Hiraishin seperti Sukuna Hikona. Jika strategi kali ini berhasil, maka sudah dipastikan kita akan menang. Itu adalah strategi pertama, kemudian sekarang adalah strategi kedua yang akan kita gunakan jika seandainya strategi pertama ini gagal. Jika nanti Boruto berhasil dihentikan oleh Sumeaka ketika berteleportasi ke masing-masing kunai Hiraishin, Sasuke harus memindahkan Boruto agar terselamatkan. Sebisa mungkin keberadaan Sasuke tidak boleh diketahui. Maka dari itu aku menginginkan Sasuke bersembunyi di balik pohon atau apapun itu dan pantau Boruto nanti selama menebas ribuan Sumeaka menggunakan teleportasi Hiraishin. Tujuan Sasuke bersembunyi ini adalah untuk membantu Boruto. Sasuke harus menggunakan kekuatan khas klan Nara yaitu Kageshibari no Jutsu. Kau bisa menguasainya karena Rinnegan mampu menirukan jutsu. Jadi perluaslah Kageshibari no Jutsu berupa bayangan hitam. Lalu kunci kaki mereka semua agar tidak bisa menghindari serangan Boruto. Pada intinya Boruto seorang diri yang akan mengeksekusi para Sumeaka secara langsung dan menebas mereka satu persatu. Sedangkan Sasuke bersembunyi untuk menahan pergerakan para Sumeaka. Dan aku akan bersembunyi di dimensi Jougan ini sehingga aku tidak akan ikut membantu kalian ke tempat para Sumeaka. Mendengar hal tersebut Boruto langsung menjawab, mengapa kau tidak mau melakukannya? Apa yang kau pikirkan? Itachi menjelaskan, karena aku menyadari satu hal, belasan ribu Sumeaka ini hanyalah jebakan dari seorang Otsutsuki. Sepertinya Otsutsuki sengaja memunculkan para Sumeaka untuk memancing kita semua terjun ke sana hingga mati. Jadi kalian berdua jalankan strategi yang aku ucapkan barusan. Lalu aku akan berdiam diri di dimensi Jougan ini untuk memantau situasi. Jika Boruto berhasil melenyapkan belasan ribu Sumeaka tanpa ada hambatan sama sekali, aku sangat yakin Otsutsuki akan muncul dan menyerang kalian berdua. Disitulah kau Boruto harus memindahkanku menggunakan segel formula Hiraishin ke tempatmu nanti hingga aku keluar dari dimensi Jougan ini, karena aku tidak mempunyai portal dimensi yang bisa menjangkau dimensi para Otsutsuki. Jadi pindahkan aku, karena aku akan langsung menyegel Otsutsuki yang datang nanti menggunakan pedang Totsuka. Hanya itu strategi serangan yang paling efektif menghadapi Sumeaka, yang terpenting jangan sampai kalian menghadapi Sumeaka secara langsung. Karena jujur saja kalian akan mati jika dikepung oleh jumlahnya yang terlalu banyak. Karena menyerang pada satu Sumeaka dengan serangan yang tidak mengenai titik kelemahannya, Sumeaka itu tidak akan terluka sama sekali. Jadi usahakan setiap serangan harus benar-benar mengenai area kelemahannya tanpa diketahui oleh Sumeaka itu sendiri. Logikanya, satu Sumeaka mempunyai Rinnegan dan Rinne-Sharingan serta Gudodama, sudah dipastikan satu Sumeaka saja setara dengan Hagoromo. Walaupun tidak setara, tapi yang jelas kekuatannya mendekati Hagoromo, apalagi jumlah mereka mencapai belasan ribu. Artinya kita harus menghadapi belasan ribu Hagoromo secara langsung, bukankah ini mengerikan?
Sasuke yang mendengar penjelasan yang begitu panjang dari Itachi langsung menanggapi. Ya, aku memahami apa maksudmu Itachi. Jadi apakah kita akan memulainya sekarang? Kloningan Boruto membuka telapak tangannya dan menempelkan telapak tangan tersebut ke pundak Itachi dan Sasuke. Sehingga muncullah segel formula Hiraishin yang menempel di tubuh mereka berdua. Setelah hal itu terjadi, kloningan Boruto membuka portal dimensi dan berkata, "Kita bergegas sekarang, kau tunggu di sini Paman Itachi. Kita akan tetap berkomunikasi melalui katak milikku." Boruto mengeluarkan katak hijau untuk menemani Itachi. Setelah hal itu terjadi, Boruto dan Sasuke masuk ke dalam portal dimensi dan tiba di tempat para Sumeaka berada. Boruto dan Sasuke mendarat di atas bukit yang sangat tinggi dan memantau ke bawah. Ribuan Sumeaka terlihat sedang menunggu kedatangan Boruto dan Sasuke. Sehingga sampai saat ini para Sumeaka masih belum menyadari bahwa Boruto telah tiba bersama Sasuke. Para Sumeaka itu terlihat menutupi daratan karena saking banyaknya jumlah mereka. Sasuke berkata, "Boruto berhati-hatilah, jangan sampai kita diketahui oleh mereka. Aku juga memikirkan satu hal, sepertinya para Otsutsuki tertinggi bisa saja mengetahui kita karena mereka mempunyai Senrigan." Boruto kemudian membuka Jougan tahap 5, Boruto menggunakan kekuatan tersembunyi Jougan urutan ke-32. Kekuatan tersebut adalah sebuah kekuatan yang bisa membuat Boruto tidak terlihat oleh Senrigan. Sehingga Boruto tidak akan bisa dilihat dari jarak sejauh apapun. Kelemahan kekuatan ini adalah, Boruto tetap bisa dilihat oleh seseorang yang berada di satu tempat. Termasuk para Sumeaka pasti bisa melihatnya, karena Sumeaka berada di atas tanah yang sama dengan Boruto. Sedangkan para Otsutsuki tertinggi berada di dimensi lain yang tidak satu tempat dengan Boruto itu sendiri tidak bisa melihatnya dengan Senrigan. Setelah Boruto mengaktifkan kekuatan ini, Boruto memberikan kekuatan itu pada Sasuke. Sehingga kali ini mereka berdua bisa fokus menghadapi para Sumeaka tanpa diketahui oleh Otsutsuki di luar sana. Setelah hal itu terjadi, Boruto mengangkat satu kunai Hiraishin dan berkata, "Hiraishin Bunshin no Jutsu." Kunai tersebut langsung muncul dalam jumlah yang sangat banyak hingga memenuhi area sekitar. Boruto mengaktifkan Jougannya dan mengecilkan seluruh kunai itu seperti Sukuna Hikona. Setelah semuanya mengecil, Boruto melemparkan kunai tersebut ke seluruh para Sumeaka yang jumlahnya begitu banyak. Para Sumeaka masih belum menyadari bahwa di belakang tubuhnya telah tertancap banyak sekali kunai Hiraishin. Setelah Boruto melakukan itu, Boruto memusatkan cakranya dan menandai serta mengingat masing-masing lokasi dari ribuan kunai Hiraishin yang sudah diperluas. Setelah Boruto mengingatnya, Sasuke berkata, "Apakah kau sudah siap?" Boruto menjawab, "Ya, aku sudah siap. Kau bersembunyi sekarang juga Guru Sasuke." Sasuke kemudian melompat ke atas dan bersembunyi pada ranting pohon yang sangat besar hingga ditutupi oleh daun. Sasuke duduk di atas batang pohon itu sambil ditemani oleh satu katak. Sedangkan Boruto tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Hiraishin no Jutsu." Boruto terjun ke arah para Sumeaka dan berteleportasi pada masing-masing kunai Hiraishin dengan cepat. Boruto melumuri pedangnya dengan Shiden Rikudo. Sekali tebasannya saja mampu membelah 100 Sumeaka tepat di belakang kepalanya hingga hancur. Boruto berteleportasi ke seluruh kunai Hiraishin yang jumlahnya mencapai ribuan kunai. Setelah 100 Sumeaka terbelah oleh serangan Boruto, terlihat para Sumeaka yang lebih dari puluhan ribu jumlahnya langsung melirik dan pandangannya tertuju ke arah rekannya yang sudah mati. Baru saja mereka terkejut, tiba-tiba 500 Sumeaka hancur berkeping-keping karena Boruto menebasnya dengan cepat. Satu Sumeaka menyadari bahwa Boruto telah muncul. Satu Sumeaka mengaktifkan Rinnegan-nya dan menatapi Boruto yang sedang bergerak cepat ke arah yang lain. Sumeaka tersebut mengeluarkan tali Mokuton yang sangat panjang dan akan melilit Boruto. Itachi yang ada di dimensi Jougan langsung berkata kepada Boruto melalui kataknya, "Boruto di belakangmu, satu Sumeaka telah menyadari keberadaanmu." Boruto langsung berteleportasi melalui kunai Hiraishin ke lokasi yang berjarak sekitar 400 meter. Sehingga satu Sumeaka langsung kehilangan jejak Boruto. Boruto mendarat dan menebas 600 Sumeaka menggunakan perisai cakra Kusanagi yang ditebaskan melingkar. Sehingga diperlihatkan bekas tebasan itu dan berhasil melenyapkan 600 Sumeaka. Boruto berkata di dalam hatinya, "Sialan jumlahnya terlalu banyak. Sudah hampir 2000 Sumeaka aku lenyapkan. Ini akan sangat lama." Ketika Boruto berkata seperti itu di dalam hatinya, tiba-tiba 2 Sumeaka melesat dan akan menggigit Boruto. Sasuke yang bersembunyi di atas pohon langsung mengaktifkan Amenote Jikara. Sasuke menukarkan posisi Boruto dengan satu daun yang ada di sampingnya. Sehingga daun tersebut digigit oleh Sumeaka, sedangkan Boruto muncul di samping Sasuke dalam keadaan duduk pada batang pohon.
Sasuke berkata, "Jangan melamun seperti tadi, melamun 2 detik saja akan sangat merepotkan, kau harus fokus Boruto." Boruto menanggapi, "Maafkan aku, ternyata ini tidak mudah, insting para Sumeaka begitu luar biasa, kecepatanku saja mampu dia rasakan." Sasuke menjelaskan, "Tetaplah hancurkan para Sumeaka sedikit demi sedikit, asalkan kau jangan sampai dikepung. Karena bertarung secara langsung hanya akan membuat kita kewalahan." Setelah hal itu terjadi, Boruto tanpa berlama-lama langsung melesat kembali ke salah satu kunai Hiraishin yang dikerumuni oleh ribuan Sumeaka. Boruto mendarat dan langsung memunculkan sebuah hujan batangan besi hitam yang sangat banyak dari atas langit. Besi hitam itu berjatuhan tanpa henti hingga menancap kepada ribuan Sumeaka. Setelah sekian banyak Sumeaka yang mati, tiba-tiba salah satu Sumeaka menghantam Boruto dari samping menggunakan Gudodama. Boruto yang lengah kali ini harus jatuh dan diinjak oleh Sumeaka yang lainnya. Boruto yang terpental ditendang sangat dahsyat oleh 2 Sumeaka. Hal ini membuat Boruto terhempas hingga bergeser menyusuri daratan dan bebatuan. Boruto berkata, "Ini gawat, aku kurang konsentrasi, aku harus kabur." Ketika Boruto berkata demikian, belasan ribu Sumeaka menyerbu Boruto dengan berbagai pukulan secara bergantian tanpa henti. Boruto tidak mempunyai celah sama sekali untuk melarikan diri karena berbagai serangan begitu intens hingga menutupi celah jalan keluar bagi Boruto kabur. Sehingga ribuan serangan membombardir Boruto hingga Boruto ini terus dibuat mundur dan akan segera jatuh ke dalam kolam lava yang menggenang sangat banyak. Boruto langsung mengaktifkan Jougan tahap 5 dan mengeluarkan elemen es untuk membuat para Sumeaka ini membeku. Jutsu elemen es akhirnya Boruto aktifkan hingga suhu udara semakin dingin. Sasuke yang bersembunyi terlihat mengalirkan bayangan hitam Kageshibari no Jutsu kepada ribuan Sumeaka untuk mengunci pergerakannya. Sehingga beberapa Sumeaka tidak mampu bergerak dengan bebas. Boruto dengan kekuatan dahsyatnya langsung mengeluarkan hujan petir yang menyambar area belakang para Sumeaka. Terhitung sejak awal Boruto menyerang, total Sumeaka yang sudah mati mencapai 5.000 jumlahnya. Hanya Boruto yang bisa melakukan sehebat ini, bahkan shinobi lain pun belum tentu ada yang sanggup melakukannya. Boruto yang berhasil melakukan serangan ini langsung menerima serangan balasan yang sangat kuat. Serangan tersebut muncul karena Jubi yang sangat aneh bentuknya keluar dari bawah tanah dan menghisap Boruto ke dalam mulutnya. Boruto sontak panik karena baru pertama kalinya Boruto melihat ada Jubi sebesar ini dengan ekornya berjumlah 15. Boruto berkata, "Jubi macam apa itu? Besar sekali ukurannya. Ekornya bahkan sangat banyak, ini menjengkelkan, aku sangat muak." Boruto terus terhisap ke dalam mulut Jubi sehingga Boruto terus berusaha untuk melepaskan diri. Bahkan para Sumeaka tidak tinggal diam. Sumeaka mulai menyerang Boruto secara bersamaan dan mereka semua melakukan sesuatu yang begitu menyeramkan. Karena masing-masing Sumeaka ada yang menggigit tangan Boruto, ada juga yang menggigit kaki serta anggota tubuh yang lainnya. Boruto benar-benar dikepung kali ini, karena bagi Boruto menghadapi satu Otsutsuki sekelas Otsutsuki Ginshiki masih jauh lebih baik dibandingkan menghadapi Sumeaka yang jumlahnya terlalu banyak. Boruto mulai terdesak, sehingga Boruto terpaksa langsung berkata, "Hiraishi no Jutsu." Boruto berpindah posisi ke tempat Sasuke yang ada di balik pohon besar. Boruto mendarat dan berkata, "Guru Sasuke, ini sangat sulit. Aku lebih menginginkan bertarung 1 lawan 1 saja dengan Otsutsuki yang sangat kuat dibandingkan harus menghadapi mereka." Sasuke menanggapi, "Sabarlah Boruto, kau harus tenang, jangan sampai kecolongan lagi, kau sudah melenyapkan cukup banyak Sumeaka, dan itu sangat mempengaruhi cara kerja sama mereka." Setelah Boruto bersembunyi di tempat Sasuke, para Sumeaka berlarian ke sana kemari untuk mencari Boruto. Salah satu Sumeaka berkata, "Kemana si Boruto itu pergi? Apakah dia ketakutan dengan kami? Sungguh pengecut." Jubi membalas, "Aku rasa dia bukan Boruto yang asli. Sehingga aku masih memaklumi jika dia kabur. Walaupun keinginanku adalah bertarung dengan Boruto yang asli, tapi yang tadi juga sudah cukup, jadi cepatlah berpencar dan cari Boruto sampai ketemu. Jangan biarkan dia pergi ke planet bumi atau kemanapun itu." Tak lama setelah itu, adegan berpindah ke dimensi para Otsutsuki tertinggi yang diperlihatkan mereka sedang berkumpul dalam kursi melingkar. Sudah cukup lama mereka tidak diperlihatkan, para Otsutsuki tertinggi masih duduk di kursinya masing-masing dan seperti sedang membicarakan sesuatu. Otsutsuki tertinggi urutan ketiga berkata, "Begitu ya, si Ginshiki keras kepala ternyata telah mati. Boruto sialan, aku masih tidak menyangka dia bisa mengalahkannya secepat ini." Otsutsuki tertinggi urutan ke-9 membalas, "Jujur saja kita tidak bisa diam seperti ini, apalagi melihat rekan kita sudah mati.
apakah kita semua akan menyerang planet bumi? Otsutsuki tertinggi urutan ke-8 menanggapi, tentu saja aku sangat setuju. Tapi bagaimanapun juga, segala keputusan aku serahkan pada pemimpin kita di sini. Setelah itu, Otsutsuki tertinggi urutan pertama membuka matanya dan berkata dengan suara yang begitu menakutkan, kita akan balaskan kematian Ginshiki. Tapi alasan mengapa aku masih menginginkan kalian agar tetap di sini, karena aku masih menunggu Otsutsuki Ryu untuk mengambil sesuatu yang aku inginkan di planet bumi. Karena kalian tahu bagaimana sifatku jika sudah turun tangan ke medan pertempuran, aku tidak ingin planet bumi hancur sebelum semua sumber kekuatannya aku ambil. Jadi untuk sekarang aku masih menahan diri. Lagi pula melenyapkan para shinobi sangat mudah bagiku. Tapi masalahnya mereka tahu informasi yang aku inginkan. Jadi aku masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup. Semoga saja Otsutsuki Ryu berhasil menemukannya sesuai keinginanku. Mendengar hal ini, Otsutsuki tertinggi urutan ke-9 bertanya, jika kau mampu, mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Otsutsuki Ryu bahkan masih belum bisa mengalahkan Uzumaki Naruto sampai saat ini. Otsutsuki tertinggi urutan paling pertama menjelaskan, dengarkan aku, mengapa aku masih diam di markas ini? Apakah kalian tahu alasannya? Tentu saja jika aku ke planet bumi sekarang. Sekali aku turun saja, planet bumi akan meledak dan hancur. Karena planet bumi tidak akan mampu menampung kekuatanku yang terlalu besar, jadi lihatlah, sekalipun aku berada di dimensi yang sangat jauh dari planet bumi. Aku bisa melenyapkan shinobi dengan sekali keinginanku, walaupun jaraknya sangat jauh. Otsutsuki tertinggi urutan pertama langsung melihat Sakura menggunakan Senrigannya. Tanpa melakukan pergerakan apapun, Sakura yang ada di planet bumi langsung tergeletak hingga dua tangannya hancur. Bahkan sepertiga planet bumi meledak sangat dahsyat oleh kehendak Otsutsuki tertinggi urutan pertama. Semua yang ada di planet bumi sontak terkejut dengan fenomena ini, hingga para shinobi menyangka bahwa yang melakukan ini adalah Otsutsuki Ryu. Setelah hal ini terjadi, Otsutsuki tertinggi urutan pertama berkata, apakah kalian melihatnya? Melenyapkan semuanya aku tidak akan kesulitan. Tapi alasanku membiarkan mereka hidup karena aku ingin mendapatkan sumber kekuatan terbesar yang ada di planet bumi. Jujur saja aku sangat jenuh menunggu Otsutsuki Ryu yang tidak kunjung berhasil. Tapi mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa menunggu, karena jika aku yang pergi ke planet bumi malah akan hancur meledak waktu pertama kali aku menginjakkan kaki ke tanahnya. Dari adegan ini, admin ingin bertanya pada kalian semua guys. Apakah menurut kalian siapa yang menjadi kunci terkait yang memiliki informasi sumber kekuatan di planet bumi? Apakah hanya Hagoromo saja? Ataukah ada shinobi lain yang mengetahui ini semua? Coba tuliskan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar guys, karena kalau pendapat admin pribadi mengenai teori ini, tentu saja admin mempunyai pendapat bahwa Kaguya adalah sosok yang mengetahui sumber kekuatan di planet bumi selain Hagoromo. Nah kalau menurut kalian gimana nih guys? Setelah itu, Otsutsuki tertinggi semuanya mulai menuruti keinginan Otsutsuki urutan pertama untuk tidak ke planet bumi sementara waktu sampai Otsutsuki Ryu menyelesaikan misinya. Setelah itu, Shukaku yang ada di samping para Otsutsuki tertinggi langsung berkata, sumber kekuatan apa yang kalian maksud? Apa jangan-jangan kau mengetahui bahwa di planet bumi terdapat sumber kekuatan yang melebihi Sage Mode? Dasar kurang ajar, apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Jangan pernah mengganggu aliansi shinobi. Mendengar hal tersebut, Otsutsuki tertinggi urutan kedua langsung menjawab, oh jadi begitu ya, ternyata kau mengetahuinya. Sebuah kesalahan jika kau memberitahu kami. Bukankah ini jadi lebih mudah? Tidak akan aku biarkan kau hidup Shukaku. Cepat katakan di mana tempatnya, jika tidak, Shinjutsu ini akan melayang padamu. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.